Kabar baiknya juga Pak Joshua, pemerintah dan DPR telah menyepakati RUU APBN 2022 menjadi undang-undang. Nah, dalam penetapan ini pemerintah tampaknya masih fokus Pak Joshua penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, betul sekali ya bahwa memang fokus dari pemerintah dalam hal ini anggaran ini masih dialokasikan sebagian untuk penanganan COVID karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini masih akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan sehingga memang pemerintah perlu tetap mengconsider ya ataupun mempertimbangkan dampak dari pandemi bahkan pemerintah sudah mengconsider ya bukan hanya sebagai pandemi tapi sebagai endemik ya pandemi COVID-19 ini sehingga kondisi tersebut bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin meningkat dan dari sisi belanja ya meskipun memang peningkatannya pertumbuhannya dibandingkan dengan outlook tahun ini tidak lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak ya tapi kita harapkan ini akan mencerminkan bahwa APBN 2022 ini tetap akan bersifat countercyclical, namun tetap menunjukkan bahwa ada sisi optimisme ya, di mana pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkat, apalagi dengan didukung oleh pengendalian kasus COVID-19 sampai dengan saat ini. Baik, dari alokasi untuk pemulihan ekonomi Pak Joshua, bagaimana Anda melihatnya tantangan di tahun 2022 mendatang? Ya, saya pikir memang kondisinya tantangan yang masih akan kita hadapi tentunya tadi ya dari COVID-19 ini ya varian baru lagi ya itu juga bisa saja berpengaruh ya pada seperti yang kita alami bulan Juli yang lalu pada saat terjadi merebaknya varian Delta, pertumbuhan ekonomi kembali melambat akibat adanya pembatasan sosial, pembatasan mobilitas masyarakat. Pemerintah pun juga melakukan relaksasi, refocusing kembali ya untuk anggaran PEN-nya. Sehingga saya pikir memang ini untuk APBN 2022 ini tetap artinya fleksibilitas APBN itu tetap akan dipertahankan ya dalam rangka tadi memitigasi beberapa risiko yang khususnya datang dari pandemi COVID-19 ya karena kita masih belum tahu apakah akan ada varian baru lagi kah ataukah akan ada gelombang baru lagi sehingga ini tentunya akan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi. Oleh sebab itu sifat dari APBN tadi adalah dia countercyclical dan juga sifatnya adalah sangat diharapkan bisa tetap fleksibel ya dalam artian nanti apabila terjadi yang tidak kita harapkan ya misalkan terjadi varian baru lagi, nah ini pemerintah tetap memitigasi ya dengan tadi menyiapkan beberapa anggaran dan itu juga tercermin sebenarnya dari other expenditure-nya di APBN 2022. Apakah kuncinya masih tetap langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menangani atau mengendalikan pandemi dengan posisi saat ini yang sudah trennya terus mengalami penurunan, PPKM sudah dilonggarkan, kemudian protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat, Pak? Ya tentu, saya pikir ini yang tetap harus kita pertahankan ya bagaimana karena sekali lagi bahwa kasus harian COVID dan juga kasus aktif COVID itu akan berkorelasi cukup tinggi dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan secara khusus adalah konsumsi masyarakat ya. Jadi kalau pemerintah ingin mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat lagi di tahun depan ya tentunya pemerintah tetap harus bagaimana tadi 3T-nya tracing dan juga tracking-nya tetap harus ditingkatkan dan juga treatment-nya tetap dipersiapkan dan juga secara khusus tadi bagaimana pengendalian kasus ini harus tetap dijaga ya. Makanya pemerintah pun juga tidak terlalu complacent ya, artinya dengan kasus harian sudah relatif turun, makanya PPKM tetap dipertahankan level 3 di Jawa Bali. Sehingga ini kedepannya harapannya tentu tadi pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk mitigasi, untuk memberikan fleksibilitas pada APBN ya, untuk memitigasi tadi apabila terjadi risiko dari pandemi, tapi di sisi lainnya pemerintah juga tetap fokus ya untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan secara khusus juga tetap selain fokusnya pandemi, tapi juga bagaimana reformasi struktural ya. Jadi itu penting sekali. Bagaimana pemerintah juga cukup concern terhadap reformasi struktural yang akan berpengaruh pada
sustainability ataupun kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi kita ini dalam jangka menengah panjang. Baik, Pak.